zaman dahulu, hidup seorang gadis bernama Dorothy. Dorothy tinggal di rumah pertanian bersama Bibi dan pamannya, serta Henry. Pada hari itu, Dorothy bahkan tidak ingin bermain bersama anjingnya. Sepertinya dia merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Badai sedang datang ke sini. Kita harus bersembunyi di bawah tanah. BBM lalu berteriak, "Segera ke sini, Dorothy." "Toto, kemarilah. Kita harus ke ruang bawah tanah." Dorothy harus ke kolong tempat tidurnya untuk mengambil anjingnya. Tepat saat itu rumah pertanian mulai bergoyang dengan hebat. Lalu rumah itu mulai berputar di tempatnya. Gadis kecil itu mencoba berpegangan pada sesuatu sambil mencoba menangkap anjingnya. Ketika dia hampir terbang keluar dari pintu, dia berhasil menangkap anjingnya. Dia tak bisa melihat apa-apa, hanya langit dan awan. Saat itulah dia sadar bahwa dia terangkat ke langit. Rumah dan kepalanya berputar cepat sehingga dia sangat mengantuk dan tidak menyadari semua yang terjadi di sekitarnya. Dan dia pun tertidur. Dorothy bangun mendengar ledakan besar. Tempat tidur terlonjak begitu tinggi sehingga gadis kecil itu jatuh ke tanah. Dorothy menyadari bahwa rumah pertanian sudah tidak berputar lagi. Matahari bersinar melalui jendela yang membuatnya sadar bahwa dia di tanah. Dia berlari keluar. Dia tak percaya pada apa yang dia lihat. Mulutnya menganga. Ada ladang bunga sejauh mata memandang. Lalu tiba-tiba, Dorothy melihat pria-pria kecil berlari ke arahnya. Mereka memakai topi berbentuk kerucut. Dan bel kecil di puncak topi mereka berbunyi. Seragam mereka berwarna biru dan mereka semua berjanggut panjang. Ketika pria-pria kecil itu tiba di samping Dorothy, muncullah seorang wanita mungil dengan gaun putih. "Tukang sihir terhebat, selamat datang. Aku penyihir baik hati dari utara dan mereka teman-temanku para kurcaci. Aku berterima kasih karena kau menyingkirkan penyihir jahat dari timur dan menyelamatkan kami." Terima kasih, tetapi kau pasti salah mengira aku dengan orang lain." Penyihir baik hati dari utara menunjuk titik tempat rumah pertanian Dorothy berada. Di tanah, terdapat sepasang kaki bersepatu perak berkilau. Dorothy menyadari bahwa rumah pertanian itu mendarat menimpa penyihir jahat. Aku tidak bermaksud melakukannya. Itu bukan salahku. Apa yang harus kulakukan sekarang?" "Yang bisa kau lakukan adalah menerima sepatu ajaib perak milik penyihir jahat itu sebagai hadiah." Dorothy melepaskan sepatu lamanya dan mengenakan sepatu yang baru itu. "Apa kau akan membantuku pulang?" "Hanya ada satu orang yang dapat membantumu dan dia adalah penyihir dari Oz. Dengan menyusuri jalan berbatu bata kuning, kau akan tiba di kota Zamrud. Dan setelah di sana kau harus mendapat izin untuk naik dan melihat penyihir dari Oz." Setelah selesai bicara dengan Dorothy, penyihir baik hati itu pun menghilang. Para kurcaci mengantar Dorothy dan kembali ke tempat mereka. Setelah sekian lama, gadis kecil itu dan anjingnya ingin beristirahat. Jadi mereka berhenti di ladang jagung. Di tengah-tengah ladang, Dorothy melihat orang-orangan sawah. Dengan penasaran, Dorothy mendekatinya. Hai, kau siapa? Awalnya Dorothy kaget, tetapi kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Aku tidak tahu apa-apa. Kepalaku dipenuhi jerami. Aku penasaran apakah aku bisa ikut ke kota Zamrud bersamamu. Apa menurutmu penyihir dari Oz akan memberiku otak? Dorothy menurunkan orang-orangan sawah dari rangkanya, dan mereka mulai berjalan bersama menyusuri jalan berbatu bata kuning. Beberapa jam kemudian, ketika mereka melewati hutan dan dikelilingi pepohonan, mereka melihat sesuatu yang berkilau. Setelah tiba di dekat benda itu, mereka menyadari bahwa itu adalah manusia kaleng. Manusia kaleng itu berdiri diam. Tolong bantu aku, karena berkarat aku tak bisa bergerak sama sekali untuk waktu yang lama. Bagaimana kami bisa membantumu?
kau bisa menemukan pondokku di sebelah sana, pergilah ke sana dan ambilkan kaleng oliku dan gosokkan ke persendianku. Dorothy melakukan sesuai petunjuk manusia kaleng. Dorothy menuangkan oli ke semua persendiannya, dan manusia kaleng mulai bergerak lagi. Terima kasih banyak. Apa yang kalian lakukan di sini? Dorothy sekali lagi mulai menjelaskan apa yang terjadi. Apa menurutmu dia akan memberiku hati? Akhirnya, manusia kaleng pun mengikuti mereka. Hutan mulai gelap. Dan tiba-tiba mereka mendengar auman yang menakutkan dan melompatlah seekor singa di hadapan mereka. Tetapi ketika Toto mulai menggonggong, singa itu mundur ketakutan dan mulai gemetar. Bagaimana bisa singa besar sepertimu takut terhadap anjing kecil? Aku tahu, aku ini pengecut. Bahkan suara perlahan pun akan membuatku ketakutan. Tunggu, jangan menangis. Biar ku beritahu, kami mencari penyihir dari Oz. Kami semua akan meminta sesuatu darinya. Mungkin dia bisa memberimu keberanian. Singa mengusap air matanya dan dengan senang hati setuju untuk pergi ke kota Zamrud bersama mereka. Mereka berjalan sebentar. Orang-orangan sawah menunjuk ke langit yang bersinar hijau. Kota Zamrud tidak terlalu jauh lagi. Tak lama kemudian, setelah berjalan beberapa jam, mereka mencapai gerbang kota Zamrud. Kami ke sini untuk bertemu penyihir dari Oz. Untuk memasuki istana, mereka harus mengenakan kacamata raksasa karena mereka bisa disilaukan oleh cahaya hijau berkilau dari kota Zamrud. Rumah, jalan, bahkan pakaian penduduknya berwarna hijau di kota Zamrud. Semua tempat terlihat berkilauan. Akhirnya, mereka mencapai istana. Dorothy yang pertama masuk untuk bertemu penyihir dari Oz. Gadis kecil itu masuk dengan ragu. Dan dia melihat sebuah kepala besar menggantung dari langit-langit di atas tahta. Akulah Oz yang hebat dan menakutkan. Siapa kau? Kenapa kau ingin menemuiku? Dan dari mana kau menemukan sepatu perak itu? Namaku Dorothy. Aku datang untuk meminta tolong. Dorothy menceritakan semua yang terjadi kepada penyihir hebat dari Oz. Penyihir dari Oz bilang bahwa dia ingin membantu Dorothy. Tetapi sebagai balasannya, Dorothy harus menyingkirkan penyihir jahat dari barat. Dengan sangat frustasi, Dorothy kembali kepada teman-temannya sambil menangis. Dan dia memberitahu mereka mengenai permintaan penyihir dari Oz. Mereka semua memutuskan untuk mencari penyihir jahat dari barat dan menyingkirkannya. Keesokan paginya, mereka meninggalkan kota Zamrud dan memulai perjalanan ke istana penyihir jahat dari barat. Penyihir jahat dari barat hanya memiliki satu mata, tetapi bisa melihat sangat jauh. Ketika dia melihat bahwa Dorothy dan teman-temannya mendekati istananya, dia memanggil lebah-lebah raksasanya. Sengat para penyusup itu! Dorothy dan teman-temannya melihat lebah terbang ke arah mereka. Mereka tidak punya waktu untuk kabur. Orang-orangan sawah, lindungi Dorothy, Toto, dan singa dengan jeramimu supaya lebah tidak dapat menyengat mereka. Ketika orang-orangan sawah melindungi yang lain dengan jeraminya, seluruh lebah mencoba menyengat manusia kaleng. Tetapi tentu saja, mereka semua kehilangan sengat mereka dan satu persatu jatuh ke tanah. Kali ini, penyihir mengirimkan monyet terbangnya untuk memburu Dorothy dan teman-temannya. Monyet terbang pun menyerang mereka. Salah satu monyet menangkap orang-orangan sawah dan melemparkannya ke atas pohon. Monyet lainnya melemparkan manusia kaleng dari tebing. Mereka juga mengikat singa untuk dibawa ke penyihir. Setelah itu, semua monyet terbang beralih kepada Dorothy. Tetapi setelah mereka melihat sepatu perak di kakinya, mereka tidak ingin melukai Dorothy. Mereka hanya membawanya ke istana. Saat penyihir jahat dari barat melihat sepatu perak di kaki Dorothy, dia sangat takut. Tetapi lantas menyadari bahwa Dorothy tidak menyadari kekuatan sepatunya. Berikan sepatu itu kepadaku. Tidak,
Penyihir itu mendekati Dorothy. Bagaimana kau bisa tahu bahwa airlah yang dapat menghancurkanku? Aku minta maaf. Sambil berteriak, penyihir itu meleleh. Hanya pakaiannya yang tetap tinggal di lantai. Dorothy pertama-tama menyelamatkan singa dari kurungan, lalu mereka mencari orang-orangan sawah dan manusia kaleng. Mereka kembali ke kota Zamrud, memberitahu bahwa mereka telah menyingkirkan penyihir jahat dari barat dan ingin bertemu penyihir dari Oz. Kali ini, penyihir hebat dari Oz menyambut mereka semua. Ketika memasuki ruang tahta, mereka mendengar suara keras yang memekakan telinga. Akulah penyihir hebat dari Oz. Kenapa kalian mencariku? Toto ketakutan. Dia lari memasuki tirai pemisah besar yang ada di sudut. Di balik tirai itu, muncullah seorang pria tua kecil dan botak. Dia memegang sesuatu mirip tanduk di tangannya. Dan siapa kau ini? Akulah penyihir hebat dari Oz. Apa kau penyihir dari Oz? Tetapi bagaimana bisa? Pria tua itu memutuskan untuk menjelaskan kisahnya. Kenyataannya, dia dulu bekerja di sirkus. Dia suka melakukan pertunjukan dengan balon udara. Suatu hari, ketika angin besar meniup balonnya ke istana ini, penduduk kota Zamrud berpikir bahwa dia adalah penyihir yang datang dari langit. Dan mereka memintanya untuk menjadi pemimpin kota. Dan dia pun setuju. Dan bagaimana dengan semua janjimu? Penyihir memberitahu manusia kaleng bahwa dia bisa memberinya hati saat ini juga. Dia merogoh ke belakang dan mengeluarkan boneka berbentuk hati dari dadanya. Manusia kaleng merasa jauh lebih baik. Lalu dia mendatangi orang-orangan sawah. Dia membuka jahitan di kepalanya dan menaruh segenggam gandum dan menjahitnya kembali. Kali ini giliran singa penakut. Dia menuangkan sedikit ramuan dari botol emas ke dalam sebuah mangkuk dan meminta singa untuk meminum ramuan keberanian ini. Singa meminumnya. Tiba-tiba, dia menanggalkan penampilannya yang lemah dan ketakutan, lalu mengaum seperti singa besar perkasa seperti sebelumnya. Penyihir dari Oz tersenyum kepada mereka. Dia sebenarnya tidak memberi apa-apa kepada mereka. Semua yang mereka minta darinya sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya. Sekarang giliranmu, Dorothy. Kau sebenarnya memiliki semua yang kau inginkan selama ini. Jika kau saling mengetukkan kedua sepatu perakmu sebanyak 3 kali, kau akan pergi kemanapun yang kau mau. Jadi sebenarnya aku bisa pulang kapanpun aku mau. Iya, tetapi aku akan terjebak di ladang itu selamanya. Dan aku akan berkarat sendirian. Dan aku tak akan bisa menjadi singa pemberani. Dorothy memeluk teman-temannya dengan erat. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Lalu dia memegang Toto dan mengetukkan sepatunya 3 kali. Dia mengatakan ingin pulang ke samping paman dan bibinya. Tak lama dia mendapati dirinya duduk di taman. Dengan senang, dia melihat sekeliling. Dia melihat paman dan bibinya berlari ke arahnya. Dia tertawa senang. Toto, lihat, kita pulang.